Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang salah satu permainan bola besar, yaitu permainan bola basket, dan kita akan merujuk ke salah satu teknik dasarnya, yaitu teknik dasar menembak ataupun shooting dalam permainan bola basket. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai bersama, yaitu setelah pembelajaran materi bola basket, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan gerakan teknik menembak ataupun shooting bola basket dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, setelah pembelajaran materi bola basket, peserta didik diharapkan mampu menemukan variasi dan kombinasi gerakan teknik menembak ataupun shooting pada permainan bola basket dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah pembelajaran materi bola basket, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari setiap teknik menembak ataupun teknik shooting dalam permainan bola basket. Kemudian yang terakhir ada, setelah pembelajaran materi bola basket, peserta didik diharapkan mampu melakukan teknik menembak ataupun shooting dengan baik dan benar. Nah, bagaimana sih cara melakukan shooting dalam permainan bola basket? Yang pertama, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Menembak ataupun shooting dalam permainan bola basket merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh salah satu pemain bola basket dengan cara melakukan lemparan ke arah dan masuk ke keranjang ring lawan. Hal itu bertujuan apa? Bertujuan untuk mencetak poin sehingga bisa memenangkan pertandingan. Jadi dalam permainan bola basket, yang poinnya paling banyak itu adalah yang dianggap sebagai pemenang. Oleh karena itu, teknik shooting ini harus benar-benar dikuasai oleh pemain-pemain dari bola basket. Nah, sehingga nantinya tim tersebut bisa mencetak poin banyak dan bisa memenangkan pertandingan. Nah, dalam pembelajaran kali ini ataupun dalam pembelajaran shooting, kita akan menggunakan istilah BEEF, BEEF, yaitu ada balance, ace, elbow, dan follow through. Yang pertama itu ada balance. Balance atau keseimbangan badan sangat diperlukan agar kamu bisa memantapkan tumpuan sebelum melakukan shooting. Caranya bagaimana saat kita akan melakukan shooting? Yaitu kita harus balance, yaitu dengan cara kaki dibuka selebar bahu, kedua kaki dibuka selebar bahu, kemudian lutut sedikit ditekuk ke bawah. Nah, kemudian tubuh kita itu menghadap ke arah ring karena kita akan shooting menuju ke arah ring. Jadi tujuan kita itu ring lawan. Nah, karena itu tubuh kita harus menghadap ke ring lawan tersebut. Nah, seperti contoh pada gambar, nah itu adalah sikap balance. Hanya saja itu di bagian bawahnya itu kakinya dibuka selebar bahu. Selanjutnya ada ace. Nah, jadi tidak mungkin melakukan shooting tanpa melihat sasaran yang akan dituju. Walaupun kalau kita lihat di liga-liga profesional itu ada beberapa kali yang shooting tanpa melihat ke arah ring, tetapi jarang sekali, sehingga agar bola itu lebih pasti untuk masuk ke ring. Nah, kita harus bisa melihat posisi ring itu di mana, sehingga saat kita melakukan shooting, nah mata kita itu harus tertuju ke arah ring, jangan ada yang menghalangi. Nah, oleh karena itu tadi setelah balance, kemudian sekarang ace, yaitu mata kita itu harus tertuju ke arah ring tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, kita bisa lihat seperti contoh di gambar, itu ada salah satu pemain NBA, Stephen Curry. Dia sedang akan melakukan shooting. Nah, dia sedang melakukan form shooting. Oleh karena itu, bola dipegang oleh menggunakan tangan kanan, disangga, kemudian jangan diletakkan di depan mata kita,
tetapi sedikit ke kanan atas. Nah, sehingga mata kita itu masih bisa melihat ring itu ada di mana, sehingga kemungkinan bola masuk itu akan lebih besar. Selanjutnya ada elbow. Nah, posisi siku untuk merilis bola ketika melakukan syuting, posisi terbaik adalah 90 derajat. Nah, pastikan jangan terlalu tumpul ataupun lancip, sebab itu akan mempengaruhi arah bola dan kekuatan lesatan bola ketika menembak. Nah, kita bisa lihat contoh pada gambar. Nah, itu pada tangan kanan ataupun tangan yang sedang menyangga bola, itu sikunya membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu adalah posisi ideal dari siku ketika kita akan melakukan syuting dalam permainan bola basket, sehingga siku kita itu tidak terlalu membuka tapi juga tidak terlalu menutup ataupun terlalu lancip. Tapi sudutnya tetap dijaga 90 derajat sehingga syuting bisa dilakukan dengan baik. Kemudian selanjutnya ada follow through ataupun gerakan lanjutan. Nah, ketika kita melakukan syuting, maka kita harus melemparkan bola ke arah ring menggunakan, misal kita syuting menggunakan tangan kanan, ya maka tangan kanan kita yang akan mendorong bola ke arah ring. Nah, ketika kita mendorong bola, tangan kita jangan ditahan, tetapi ikut dilesahkan lurus, seperti contoh pada gambar itu, baik gambar di tengah dan gambar di kanan bawah. Nah, jadi setelah kita melakukan syuting, tangan kita itu harus lurus dan mengikuti arah bola itu dilemparkan ke arah mana. Kemudian saat kita melakukan syuting, pastikan dorongan itu dari bawah, dari lutut naik ke tubuh, kemudian diikuti dengan tangan yang mendorong bola ke arah ring. Kemudian pada bagian akhir saat bola itu belum lepas, nah ini pergelangan tangan kita itu juga ikut merilis bola. Jadi bola itu nanti ada spinnya, ada putaran spinnya seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud dengan metode latihan menggunakan beef balance, ace, elbow, dan follow through. Nah, selanjutnya ada sedikit soal yang kalian bisa kerjakan sebagai evaluasi dari kalian. Itu ada yang pertama, apa yang dimaksud dengan syuting dalam permainan bola basket. Kemudian yang kedua, tujuan dari syuting dalam permainan bola basket itu apa. Kemudian yang ketiga, jelaskan menggunakan bahasa kamu sendiri yang dimaksud latihan syuting dengan metode beef yang seperti barusan saya jelaskan. Nah, selanjutnya ada macam-macam syuting dalam permainan bola basket, yaitu yang pertama ada free throw shoot, ada jump shoot, ada hook shoot, ada layup shoot, dan yang terakhir ada slam dunk. Nah, langsung saja yang pertama itu ada free throw shoot. Free throw shoot itu sama saja kalau pada permainan sepak bola itu tembakan penalti. Nah, kalau di permainan bola basket itu disebut sebagai free throw shoot atau lemparan bebas yang diberikan kepada salah satu tim karena mendapatkan hadiah dari pelanggaran yang dilakukan oleh tim lawan. Nah, jumlah free throw dalam suatu pertandingan tak ada batasan sama sekali. Pemain bisa mendapatkan sebanyak mungkin hadiah free throw jika mampu melakukan drawing kontak untuk mendapatkan foul. Artinya apa? Jadi salah satu pemain dari tim A, misalkan dari tim A, nah dia sedang melakukan syuting. Kemudian saat dia sedang melakukan syuting, dia dilanggar oleh pemain lawan, oleh tim B. Nah, apabila bolanya masuk, poin tetap dihitung, baik itu dari tembakan medium shoot ataupun tembakan di dalam garis 3 point, maka poinnya akan 2. Apabila di luar garis 3 point, maka poinnya akan 3. Nah, tadi karena bolanya itu masuk, maka
tim A yang melakukan syuting itu akan mendapatkan 2 poin, kemudian akan mendapatkan bonus 1 tembakan free throw. Kemudian apabila ternyata dia syuting dari medium area, nah ataupun area di dalam garis 3 point, itu kan poinnya 2, dan ternyata bola hasil syutingnya itu tidak masuk ketika dilanggar. Nah, oleh karena itu dia akan mendapatkan 2 kali tembakan free throw. Kalau tadi masuk bolanya, nah dia poinnya tetap dihitung, kemudian ada bonusan 1 tembakan free throw. Tetapi kalau bolanya itu tidak masuk, dia akan mendapatkan 2 tembakan free throw karena dia tadi melakukan syuting di dalam garis 3 point ataupun di medium area. Tetapi kalau dia menembaknya dari luar garis 3 point, nah bolanya tidak masuk, dia akan mendapatkan 3 kali tembakan free throw seperti itu. Nah itu kalian bisa lihat contoh seperti di gambar. Nah itu ada salah satu pemain NBA sedang melakukan free throw. Jadi dia menembak di belakang garis free throw dan jangan sampai menginjak, dan tidak ada pemain yang menghalangi. Nah itu ada kelima pemain. Kenapa ada di posisi itu? Lah dia siap-siap untuk melakukan rebound. Jadi apabila bolanya tidak masuk, nah kelima pemain di bawah itu siap berebut untuk melakukan rebound untuk mendapatkan bola. Nah kemudian yang kedua ada jump shoot. Jump shoot adalah menembak bola sambil melompat setinggi mungkin untuk mendapatkan ruang tembak yang lebih baik dengan target yang jauh dari ring basket. Jump shoot juga dilakukan untuk menghindari antisipasi lawan yang berusaha melakukan blocking saat pemain bersiap untuk mencetak angka dari jarak tertentu. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke liga profesional, jump shoot itu pasti akan digunakan karena jump shoot itu merupakan tembakan yang dilakukan pada diikuti dengan lompatan, dan bola itu akan dilepaskan atau diriliskan itu pada lompatan tertinggi kita, pada titik dimana lompatan tertinggi kita itu sudah dicapai. Nah hal itu bertujuan untuk apa? Agar kita bisa menghindari pemain lawan yang sedang melakukan defense ataupun bertahan, agar bola yang kita lesahkan itu tidak dapat diblok oleh pemain lawan, sehingga kita bisa mencetak poin ataupun bisa menembak bola itu ke arah ring, tidak dihalangi oleh lawan. Kita lihat seperti contoh pada gambar. Nah itu ada pemain yang sedang melakukan syuting, itu dia menggunakan jersey biru, kemudian yang bertahan itu menggunakan jersey putih. Nah dengan dia melakukan jump shoot, maka dia akan membuka ruang tembak dia sehingga pemain yang defense itu tidak dapat menghalangi. Nah itu bisa mencetak poin. Kemudian yang ketiga ada hook shoot. Hook shoot adalah salah satu teknik menembak bola menggunakan tangan satu dengan gerakan mengayun seperti kait. Nah, hook shoot sangat populer di era 80-an. Jadi NBA tahun era 80-an itu sering sekali menggunakan hook shoot, seperti Kareem Abdul-Jabbar yang mendominasi dunia basket pada waktu itu. Teknik ini merupakan salah satu gerakan di post area yang berjarak tak lebih dari 3-4 meter dari ring. Nah, biasanya yang menggunakan teknik ini adalah center atau pemain dalam, pemainnya yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, dan dia melakukan hook shoot ini tidak terlalu jauh dari ring, mungkin sekitar 3-4 meteran, 2-3-4 meteran dari ring. Nah, cara menembaknya bagaimana? Kalian bisa lihat pada gambar. Nah ini contohnya, dia jadi melemparkan bola itu menggunakan satu tangan saja. Nah itu biasanya dilakukan oleh pemain center ataupun pemain big man yang berada di daerah dalam pertahanan lawan. Selanjutnya ini ada teknik layup shoot. Teknik layup adalah teknik mencetak angka yang paling populer diperagakan karena lebih mudah dipraktikkan oleh semua pemain.
Nah, gerakan dasar di bola basket yang memiliki variasi paling banyak. Nah, jadi layup itu adalah shooting yang paling dekat dengan ring, sehingga dia akan semakin dekat maka semakin besar kemungkinan untuk mencetak poinnya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kalian bisa lihat pada gambar. Nah, jadi cara mulainya, cara awalannya kita mendribble bola terlebih dahulu. Kemudian saat kita sudah berjarak sekitar 3 meter dari ring, nah kita menggunakan 3 langkah ataupun 3 step ya. Nah, kemudian langkah yang terakhir itu harus ditolakkan ke atas, atau tolakan tertinggi, sehingga kita dapat menjangkau sedekat mungkin dengan ring. Nah, setelah itu kita tinggal melemparkan bola ke arah ring, baik itu dipantulkan ke papan terlebih dahulu ataupun langsung ke arah ringnya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar. Nah, seperti itu jadinya cara melakukan teknik layup dalam permainan bola basket. Nah, kemudian yang terakhir ada teknik slam dunk. Nah, teknik mencetak angka dengan menceploskan bola langsung ke ring basket menggunakan 1 ataupun 2 tangan. Nah, teknik slam dunk ini juga sangat populer di basket internasional dan sering diiringi dengan slam dunk kontes setiap tahunnya, dan juga salah satu cara mencetak angka dengan probabilitas tertinggi karena memastikan bola langsung masuk ke ring pada saat itu juga. Nah, jadinya slam dunk ini sering sekali dilakukan oleh pemain-pemain profesional, baik itu di NBA ataupun di liga-liga internasional. Di Indonesia juga sudah mulai sering digunakan teknik ini. Jadi berbeda dengan tadi layup. Kalau layup itu masih dipantulkan dengan papan ataupun bolanya itu masih dilemparkan ke arah ring. Kalau ini bolanya benar-benar seperti diletakkan di atas ring agar bola itu langsung masuk ke ring tersebut, dan kemungkinan mencetak poinnya itu akan lebih besar. Nah, seperti apa sih slam dunk? Nah, itu kalian bisa lihat pada gambar. Itu salah satu pemain NBA, salah satu MVP dari NBA. Nah, itu Antetokounmpo lah, dia sedang melakukan teknik slam dunk dalam suatu pertandingan bola basket. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal ini, soal yang sesuai dengan tadi yang saya bahas. Ada 3 soal tambahan, jadi total ada 6 ya dari awal. Yang pertama, sebutkan macam-macam syuting dalam permainan bola basket. Kemudian jelaskan menggunakan bahasa sendiri bagaimana cara melakukan teknik layup shoot. Dan yang terakhir, jelaskan menggunakan bahasamu sendiri bagaimana cara melakukan jump shoot dalam permainan bola basket. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas bersama pada pertemuan kali ini berkaitan dengan teknik shooting dalam permainan bola basket. Tadi sudah dipaparkan shooting itu apa, tujuannya untuk apa, kemudian metode latihan yang sering digunakan itu apa, kemudian macam-macam dari shooting itu ada apa saja. Nah, tadi sudah dipaparkan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.